Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IoT kelas B dengan saya Muhammad Irfan Hakim dengan akhiran NIM 057. Saya Muhammad Dimas Eko Yono dengan akhiran NIM 068. Saya Maulana Muhammad Hafiz dengan akhiran 070. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan postes 3 kami yang tujuannya itu untuk mengontrol dan memonitor menggunakan salah satu platform IoT. Di sini kami menggunakan ThingSpeak sebagai platformnya. Oke, lanjut ke komponen. Selanjutnya, untuk komponen yang digunakan ada satu buah Node MCU, satu buah breadboard, 3 buah resistor, 3 buah LED, satu buah buzzer, 5 buah kabel jumper, lalu ada DHT11 dan juga kabel micro USB. Nah, di sini suhu awalnya itu ada 26 derajat dan ini suhu dalam Fahrenheit-nya 79 dan suhu dalam Kelvinnya itu 299. Nah, jika ini suhu Celsiusnya masih dalam di bawah 30, maka dia lampunya masih akan hijau. Jika nanti suhunya naik di atas 30 sampai 36 derajat, maka dia akan yang hijau akan mati dan yang kuning akan menyala. Nah, setelah itu jika di atas 36 derajat, maka yang hijau akan mati dan yang merah akan menyala dan buzzernya akan menyala jika melebihi 36 derajat. Jadi di sini suhu Celsius sekarang itu ada 30 derajat, maka lampu kuningnya akan menyala dan lampu lainnya akan mati. Di sini saat suhu Celsiusnya sudah mencapai lebih dari 36 derajat, nah di sini ada 40, maka lampu merah akan menyala dan buzzernya juga akan menyala dikarenakan suhunya sudah melebihi 36 derajat Celcius. Nah, di sini ada grafik dari ThingSpeak-nya. Di sini yang pertama ada Celsius. Nah, jika suhunya naik, maka grafiknya juga akan naik. Nah, di sini ada grafiknya naik di jam sekian. Jika bisa dilihat di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini ada Fahrenheit. Juga sama pengertiannya. Jika suhunya naik, maka grafiknya juga akan naik. Bisa dilihat jamnya di sini. Lalu di sini ada grafik Kelvin, juga sama. Nah, untuk buzzer ini mirip juga. Jika dia buzzernya menyala, maka grafiknya juga akan naik. Nah, di sini nyalanya di sekitar jam segini. Sama seperti buzzer tadi, jika LED merahnya menyala, maka grafiknya juga akan naik. Dan di sini juga ada LED kuning, sama juga. Jika LED-nya nyala, maka grafiknya akan naik. Lalu di sini ada LED hijau, juga sama. Di sini jika LED menyala, maka grafiknya akan naik. Oke, itu aja. Lanjut ke codingan. Oke, jadi di sini ada codingan dari postes 3 kami. Yang pertama tentu saja kita import dulu. Yang pertama ada import ThingSpeak-nya, lalu ada library Wi-Fi client, lalu ada DHT. Ini buat sensor suhu, lalu sini ada buat library servernya. Nah, lalu di sini ada DHT pin D5, ini tempat pinnya sensor DHT11, lalu di sini untuk definisi DHT11. Sama ini juga buat definisi DHT11-nya. Lalu di sini ada web server 80 buat mengatur servernya. Nah, lalu di sini ada beberapa variabel yang akan saya gunakan, yang ini telah digunakan buat mengatur grafik yang ada di ThingSpeak. Jadi grafik itu asal muasalnya dari sini. Kalau buzzer dia awalnya 0, kalau misalnya dia nyala jadi 10. Lalu LED hijau sampai merah ini kalau 0 berarti mati, kalau 1 itu nyala gitu. Nah, lalu di sini ada float Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, ini buat mengecek suhunya yang diambil dari DHT11. Nah, ini juga yang akan ditampil di ThingSpeak dan juga di web server kami gitu. Lalu di sini ada LED pin, buzzer pin, ini letak-letaknya. Lalu di sini ada WiFi. Lalu di sini ada ID akun ThingSpeak kami. Yang ini buat ID akun. Lalu di sini ada API key dari project ThingSpeak kami. Nah, masuk ke setup. Di sini ada pin mode, ada buzzer pin, LED merah sampai hijau, output semua.
lalu ada DHT begin buat memulai proses sensor suhunya, lalu ada serial begin buat memulai serial monitornya biar IP address-nya muncul. Nah, lalu di sini ada digital write, LED merah sampai hijau itu dinolkan semua, jadi kondisi awalnya itu mati semua gitu. Nah, lalu di sini ada ThinkSpeak.begin buat menyambungkan ke ThinkSpeak-nya biar ThinkSpeak-nya berjalan. Lalu di sini ada serial print, ini buat yaitu menampilkan IP address ini yang di bawah ini. Nah, di sini ada while WiFi status buat cek koneksi WiFi. Lalu setelah WiFi-nya connect, dia akan menampilkan IP address. Nah, lalu di sini ada server on. Jadi di sini servernya ini akan masuk ke handle root. Nah, handle rootnya apa? Di sini ada string content buat ngatur tampilan website kami. Nah, jadi ini tampilannya nanti akan ditampilkan gitu. Nah, lalu di sini ada server send. Nah, ini buat mengirim data dari string content ini ke website kami. Nah, lalu masuk ke void loop. Nah, di sini ada server handle client buat memulai servernya. Lalu di sini ada Celsius sama dengan read temperatur. Jadi di sini dia akan mendeteksi suhunya melewati DHT 11. Nah, format awalnya itu di Celsius. Nah, untuk mengubah ke Fahrenheit kita menggunakan rumus-rumus seperti Celsius kali 9 bagi 5 lalu tambah 32. Lalu Kelvin juga rumusnya beda lagi, yaitu Celsius tambah 273,15. Nah, lalu di sini ada beberapa percabangan. Yang pertama, Celsiusnya ini kalau misalnya lebih dari 36, maka dia akan menyalakan lampu merah sedangkan lampu sisanya mati. Nah, ini kenapa dia ada variabel gini? Ini buat agar di ThinkSpeak-nya itu tampil grafiknya gitu berdasarkan angka-angka dari variabel ini gitu. Nah, lalu di sini tone-nya buat menyalakan suara buzzernya. Nah, lalu di sini ada perjambangan lain, ini buat menyalakan lampu kuning jika suhunya itu berada di antara 36 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini sama kayak tadi fungsinya. Nah, tone ini buat mematikan buzzer pin-nya. Nah, lalu ini buat kondisi jika suhunya itu berada di bawah 30 derajat Celcius. Nih, jadi yang nyala nanti lampu hijau saja. Nah, lalu di sini ada ThinkSpeak Write Field, gunanya untuk mengirim data yang tadi yang LED merah ini biar grafiknya muncul di website ThinkSpeak-nya. Nah, ini ada channelnya, field number, data info, dan API key. Ini buat delay biar dia tidak biar stabil gitu. Oke, jadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.